Baiklah, tapi ingat anak-anakku, sungai dan tanah ini akan marah jika kita serakah. Alam itu seperti saudara, harus dimiliki, harus dijaga, bukan dimiliki. Anak itu kembali menjawab, "Kami janji, Nak, kami akan menjaga sungai Hatapang." Anak-anak itu tertawa sampai berlari dan berkata, "Hahaha, dari Inang Mande." Inang Mande pun tersenyum melihat mereka. Sore hari pun tiba. Saro datang dengan langkah tertatih-tatih dan wajah letih. Ia berkata, "Tolong, tolong, ada orang di sini. Aku tersesat dan lapar." Inang Mande pun bergegas menghampiri. "Wahai anak muda, masuklah, istirahatlah dulu." Saro pun masuk. Setelah Saro masuk, Inang Mande mengambilkan air putih dan makanan. Setelah Inang Mande mengambilkan air putih dan makanan, Saro pun berkata, "Terima kasih, Nek. Siapa yang tinggal di tempat terpencil ini?" Inang Mande pun langsung menjawab, "Hanya aku dan kapur siriku." Inang Mande pun tersenyum dan berkata lagi, "Dengan ramuan obat-obatan dari tumbuhan hutan." Saro pun terlihat bingung melihat ramuan itu. Dia pun bertanya, "Apa ini bisa menyembuhkan luka?" Inang Mande pun langsung menjawab, "Coba saja." Inang Mande pun langsung mengoleskan kapur sirih ke luka yang berada di kaki Saro. Inang Mande pun berkata lagi, "Dengan niat yang baik, segala yang kecil bisa menjadi penawar." Keesokan harinya, luka yang berada di kaki Saro sembuh total. Namun, hatinya dipenuhi ingin rasa memiliki. Malam hari pun tiba. Inang Mande pun tertidur. Saro melihat wadah yang berisi kapur sirih di meja. Ia pun berhati-hati mengambilnya. Ia pun berkata, "Dengan ramuan ini, aku bisa menjadi kaya. Aku akan menjualnya di kota." Tiba-tiba, angin berhembus kencang. Lampu redup. Terdengar suara Inang Mande pelan berkata, "Saro, jangan kau ambil itu tanpa izin. Kapur sirih itu bukan untuk keserakahan." Saro pun tidak mendengarkannya. Saro pun berlari keluar dan berkata, "Maaf, Nek, tapi ini untuk kehidupanku yang lebih baik." Saro pun berlari menuju sungai. Kabut tebal mulai turun. Ketika Saro melewati sungai Hatapang, langit berubah menjadi kelabu. Kabut menelan segalanya. Saro pun berteriak panik, "Inang Mande, Inang Mande, tolong aku, jalannya menghilang." Ia pun mencoba melangkah, tetapi setiap langkahnya berubah menjadi batu putih. Keesokan paginya, penduduk menemukan jejak kaki yang membatu dan berwarna putih, dan sungainya menjadi berwarna putih seperti kapur sirih. Inang Mande pun tak pernah terlihat lagi sejak malam itu. Penduduk dan anak-anak berkumpul di tepi sungai. Penduduk itu berkata, "Lihat, batu itu seperti jejak kaki manusia, putih seperti kapur sirih." Salah satu anak itu berkata, "Apakah itu jejak kaki Saro?" Penduduk itu berkata lagi, "Mungkin, tapi sejak saat itu aroma daun sirih tercium